Hilang mu'alim suaranya. Ba'du. Baik, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para muallimun dan muallimat semuanya, juga yang khususnya kepada pembicara kita yakni Umi Nurhayani. Kita ucapkan selamat malam, ahlan wa sahlan wa marhaban, dan mudah-mudahan Allah berikan kita kebahagiaan, kemudahan dalam segala urusan, kesehatan dan kelapangan. Salam beserta salam kita kirimkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan ulama yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah-sunnah beliau alaihi abdullah salatu wa atamu taslim. Senang sekali menjumpai para ayah bunda semuanya, juga para mu'alim dan mu'alimah yang ikut hadir dalam malam hari ini dalam kegiatan kita di ruang Zoom ini untuk menyambut Ramadan agar menjadi momen spesial, momen terbaik yang bisa kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu tentu ada beberapa persiapan sebelum kita masuk ke Ramadan tahun ini. Di antaranya persiapan fisik, persiapan harta, juga yang tidak kalah penting pada malam hari ini kita akan belajar mempersiapkan ilmu. Ilmu bagaimana kita bisa menghadapi Ramadan atau mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan untuk itu kita sudah kedatangan pembicara kita, yakni Umi Nurhayani. Assalamualaikum Umi. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam, Suara Mu'alim Umi Irfan. terdengar dengan jelas? Kedengaran? Suara Mu'alim Irfan sudah. Sudah. Ya. Bagaimana kabarnya Umi? Alhamdulillah sehat, Mu'alim. Ya, senang bisa menyambut Ramadan tahun ini kembali Umi. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dan kita juga pengen belajar dari Umi bagaimana untuk mengisi Ramadan tahun ini, khususnya bersama keluarga kita. Orang-orang terdekat kita, bagaimana bisa menjadikan Ramadan kali ini menjadi sangat berkesan. Keluar dari Ramadan ini, kita jadinya ingin merindukan Ramadan tahun depan lagi. Dan senantiasa berdoa, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, Allah berikan kemudahan hingga masuk Ramadan. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mendengarkan kajian kita pada malam hari ini, majelis taklim kita, Targhib Ramadan bersama Umi Nurhayani, MPD, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, bismillah. Tes dulu suara, apakah masuk tim? Ya, bisa didengar Suaranya dengan jelas? Alhamdulillah. Baik, terima kasih jazakallah khairan Mu'alim Irfan. Ada bersama kita para guru-guru yang dimuliakan, ada ayah bunda yang dicintai karena Allah. Baik, Umi akan share screen ya. ya. Baik, mungkin sebagai pengantar sedikit Umi. Baik, silakan Mu'alim. Ya, ayah bunda yang, dan para mualim dan mualimah semuanya yang ikut hadir di ruang Zoom kita. Untuk itu sebelum kita masuk ke pembahasan kita sambil kita menunggu Umi bersiap, mungkin ada beberapa hal yang perlu kita jelaskan bahwa untuk menjaga kondusivitas acara kegiatan kita ini disarankan atau diminta semua peserta untuk mematikan atau memute-kan ini suara ya, supaya tidak ada suara yang masuk. Satu. Yang kedua juga diminta bagi yang longgar, bagi yang mungkin tidak ada masalah untuk membuka kamera untuk face on kamera. Kemudian juga nanti kita berharap nanti selama acara bisa mendengarkan dan menyimak dengan baik. Kemudian juga memberikan respon-respon di kegiatan kita. Juga nanti bagi yang ingin bertanya silahkan menuliskan pertanyaan di kolom obrolan kita yang nanti mungkin akan bisa kita bacakan. Ya.
Mungkin demikian. Untuk itu kita harapkan apakah audio Umi sudah tersambung dengan langsung Bunda? Alhamdulillah sudah tersambung Bunda. Ya. Materinya sudah siap? Ini sudah tampil ya di screen kita semuanya, materi dari Umi Nur. Silahkan Umi. Baik, jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Eh, Bagaimana kabar ayah bunda semuanya, sehat ya? Insya Allah menyambut Ramadan kita menemui banyak jenis musim. Ada tiba-tiba panas, hujan, dan seperti hembusan angin, banyak yang sakit, banyak yang dalam kondisi tidak fit. Kita doakan bersama-sama di penghujung Sya'ban ini tinggal beberapa hari lagi, 4 ya, 5. Kita diberikan izin oleh Allah untuk memiliki kesehatan, dianugerahkan oleh Allah memiliki semangat yang luar biasa, memiliki ilmu yang baik dalam menyambut Ramadan ini, mengikuti semua aktivitas keberkahan, keluar biasaan Ramadan. Insya Allah seperti itu. Harapan terbesar untuk ayah bunda semuanya, keluarga besar Al-Hufaz, para guru-guru yang dimuliakan dan ayah bunda semua, juga anak-anak yang dicintai, semoga Ramadan ini adalah Ramadan terbaik kita. Karena setiap Muslim pasti menginginkan Ramadan ini dinikmati, dilalui dengan penuh sukacita dan berharap sekali dia mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Nah, sebenarnya Umi tidak mengisi tarhib wa targhib Ramadan karena nanti itu sudah akan disampaikan oleh Buya yang videonya akan di-share ke kita semuanya untuk murajaah. Karena setiap tahun kita pengilmuan, tajdid, memperbaharui lagi keilmuan kita tentang Ramadan. Dan alhamdulillah dengan banyaknya kemudahan di media sosial, ayah bunda juga banyak sekali menyimak tentang baik itu cuplikan secara utuh tentang tarhib wa targhib Ramadan ini. Nah, sekarang kita memang ingin mengambil bagian yang paling spesifik tentang kita sebagai orang tua membersamai anak ataupun memberikan motivasi ataupun memberikan pengalaman Ramadan kepada anak-anak. Artinya kita memang ada bersama anak-anak. Bukan sama-sama melalui saja, tapi juga menskenariokan, memprogramkan, sehingga dia memiliki tujuan yang jelas, memiliki target yang bisa diukur bersama-sama satu keluarga, dan menikmati kesuksesan bersama dengan penuh sukacita. Nah, inilah harapan yang kita harapkan ke depannya menjadi bagian dari kegiatan terencana di keluarga besar Al-Hufaz. Baik, Ayah Bunda, insya Allah Umi tidak akan panjang menyampaikan materi. Pertama sekali sangat bersyukur kita di dalam taman majelis ilmu, dan ini adalah kenikmatan terbesar bagi kita. Harapan kita adalah ilmu ini memberikan inspirasi, memberikan kita sinyal, memberikan kita banyak petunjuk, dan memberikan kita banyak hal yang Umi, suaranya berhenti. Umi? Oke? Oke? Ya, sudah bisa. Sudah masuk? Sinyalnya sempat putus tadi. Oh ya. Apa screenshotnya juga hilang ya? Apa? Iya, share screen-nya tidak tampil. Oke.
Sudah tampil. Sudah bisa dilihat. Oke ya, syukran. Baik, satu motivasi terbesar kita ayah bunda ketika ini memang dilandasi dari sebuah semangat tolabul ilm. Karena tolabul ilm itu adalah salah satu ciri khas seorang mukmin, orang yang beriman. Dia memiliki kebiasaan, memiliki budaya, memiliki habit suka menuntut ilmu sehingga terpeliharalah imannya, bertambahlah imannya dan terus memupuk kepada tingkat kebaikan. Nah, inilah yang insya Allah kita jaga bersama-sama di lingkungan Al-Hufaz. Kita senantiasa menghidupkan majelis-majelis ilmu, baik itu yang resmi di lingkungan kita ataupun kadang-kadang kita mengambil peluang-peluang belajar online secara mandiri ataupun belajar secara gratisan. Nah, nggak masalah. Yang penting ladang ilmu itu menjadi sesuatu yang membuat kita haus. Sehingga jika ada hal yang membuat kita ragu, maka kita pergi kepada ahli ilmu untuk memperjelas keraguan kita. Dak ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkanlah keraguanmu kepada sesuatu yang memastikan atau sesuatu yang sudah pasti. Nah, itulah salah satu tabiat orang-orang yang beriman. Baik, kita syukuri ini adalah bagian dari tolabul ilmu kita. Nah, pertanyaan yang paling sering kadang-kadang juga agak mengganggu kan. Kadang-kadang ada tamu, keluarga besar yang juga bertanya, kok masih kecil sudah puasa? Emang boleh sekecil itu? Nah, ini kan kadang-kadang pertanyaan yang membuat anak juga mempertanyakan orang tuanya, kok saya sudah disuruh puasa gitu kan. Terkesan itu seperti sebuah kepedulian, tapi sebenarnya justru meracuni gitu kan. Nah, maka banyak hal sebenarnya kita lihat dalam lingkungan kita itu ada redaksi-redaksi yang akhirnya memang menjadi toksit. Kita harus berhati-hati juga. Nah, sesegera mungkin kita meluruskannya baik itu kepada objek anak kita sendiri ataupun lingkungan ataupun diri kita sendiri yang kadang-kadang menjadi target dari bahasa-bahasa yang memiliki racunnya kayak gitu. Nah, namun dalam hal ini pertanyaan ini lebih kepada untuk memperjelas bagaimana kita mengambil sikap sebagai orang tua. Karena dalam status fikih memang anak-anak belum memiliki kewajiban untuk berpuasa, belum ada syariatnya, belum ada pembebanannya. Nah, makanya ketika masuk ke Ramadan, hampir semua kaum muslimin itu menyambutnya dengan benar-benar berpuasa. Sebagian besar. Lalu mengajak anak-anaknya. Nah, sekarang status anak-anak yang berpuasa itu seperti apa? Secara fikihnya, secara budaya, dan secara tabiatnya. Kita ingin memperjelas dulu bahwa yang pertama sekali kita ingin melihat ranah atau pemetaan. Pemetaan secara agama itu posisi puasa di manakah letaknya? Nah, seperti itu. Ada 3 perkara yang paling urgen ataupun yang paling mendasar dalam ad-din kita, agama kita, yaitu akidah, syariah, akhlak. 3 perkara inilah yang benar-benar nih menjadi konsentrasi kita untuk membekalkan kepada anak kita. Ini adalah kekuatan mereka nanti mereka sudah tumbuh menjadi insan yang mukallaf. Insan yang sudah siap memegang, memikul beban syariat. Insan yang siap berhadapan dengan Allah dengan keridhoannya. Nah, 3 perkara inilah yang Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan syadida. Nah, di sini Allah memberikan sebuah pertanyaan yang benar-benar menusuk gitu ya. Ataupun memberikan sebuah peringatan yang benar-benar menjurus bahwa hendaklah kalian itu merasa takut. Nih, bahasa Allah sangat jelas gitu kan. Atas generasi kalian, jika kalian nanti meninggalkan generasi yang ada di belakang kalian, anak keturunan kalian, dalam keadaan di'afa, dia lemah. Nah, lemah dalam hal ini baik masalah akidahnya, masalah syariahnya, masalah akhlaknya. Maka jangan kalau kita bicarakan tentang akidah, syariah, akhlak, oh berarti itu nggak ada kaitannya dengan skill. Oh, tidak.
Ini nanti akan panjang furuknya gitu kan, cabang-cabangnya. Oh, tidak berkaitan dengan kemapanan ekonomi, tidak juga. Nanti kita akan lihat nih di mana bab ekonomi itu di dalam 3 perkara mendasar ini. Apakah itu tidak berkaitan dengan pekerjaan? Enggak juga. Bukan berarti nanti kita melalaikan, tapi ada perkara-perkara yang sangat menjadi hal dasar. Nah, cabang-cabang itu tegak di atas dasar tadi tuh. Hal dasar itu apa? Pertama, akidah. Akidah inilah yang ayah bunda perlu terus cek. Istilahnya setiap tahap pertumbuhan anak kita, ini perlu kita cek nih. Apakah pendidikan akidah sudah kita bekalkan secara hak mereka, sesuai usia mereka atau belum? Atau belum, nutrisinya belum terpenuhi dengan baik. Maka inilah hal yang harus membuat kita takut. Kemudian masalah perkara syariahnya. Walaupun nanti ada beberapa ulama yang membagi syariahnya juga terbagi kepada, oh ada akidah juga di dalamnya. Ada juga perkara akhlak dan adab kayak gitu kan. Nah, namun secara garis besar akidah adalah perkara yang berkaitan dengan mentauhidkan Allah. Kemudian, nah ini, akidah berkaitan dengan tema-tema diskusi tentang mentauhidkan Allah. Pokoknya Allah satu-satunya dalam berbagai hal. Allah yang menumbuhkan seorang bayi dari keadaan lemahnya sampai dia dewasa, dan itu terus kita bisikkan kepada anak-anak bahwa alhamdulillah nak, sekarang tulangmu sudah kuat untuk mulai berdiri, engkau merangkak, engkau mulai berjalan, berlari, alhamdulillah nak, kukumu sudah mulai kuat menahan daging yang ada di bawahnya. Alhamdulillah nak, sekarang bulu-bulu matamu sudah tumbuh dengan banyak sehingga menahan air yang mengalir di atasnya. Alhamdulillah nak, Allah tumbuhkan. Selalu menyampaikan ini bagian dari kekuasaan Allah. Allah lah satu-satunya. Nah, kadang mungkin nih dalam dialog kita sehari-hari, Allah sebagai satu-satunya ini hilang. Kita langsung menisbatkannya kepada kita sebagai perantara. Nih contohnya, itu bunda beli itu pakai uang loh, misalnya gitu kan. Itu bunda capek-capek, nih ayah capek-capek bekerja untuk mendapatkan uang dan kamu bisa menikmati itu. Jadi Allahnya di mana gitu kan. Ada satu anak panah yang hilang dalam tahapan diskusi itu. Sehingga anak-anak selalu berpikir kita nih secara tidak langsung menggiring yang menghidupi mereka, yang menjadikan kekuatan ataupun sandaran mereka itu adalah orang tua semata-mata. Nah, kita lupa mengembalikan ke tempat yang paling kokoh, yaitu Allah. Inilah tauhid. Dalam berbagai perkara, mungkin kita secara teori semuanya sadar, insya Allah sadar, bahwa memang Allah satu-satunya pemberi rezeki, Allah yang menumbuhkan anak, Allah yang menghidupkan, Allah yang memberikan penyakit, dan Allah yang menyembuhkan. Tapi dialog kita sering memangkas perkara tauhid ini. Minum obat ya biar sembuh. Nah, rajin-rajin makan sayur nanti biar sehat. Misalnya seperti itu. Itu adalah dialog-dialog singkat yang mungkin semuanya akan paham. Iya, semuanya dari Allah. Nanti seperti itu bahasanya. Tapi kita tidak melafazkan secara lugas, ini benar-benar Allah yang memberikannya. Nah, ini adalah perkara tauhid tadi. Ketika memang usia 0 sampai 5 tahun ayah bunda ini dibekalkan, maka dia menjadi pondasi. Itu tadi dikatakan pondasi. Harus memang kita memperkenalkan Allah secara verbal, secara sikap, secara antusias. Banyak hal nih yang bunda harus kembalikan ke Allah. Alhamdulillah hari ini bunda mendapatkan berita gembira. Allah kasih bunda kegembiraan hari ini. Alhamdulillah hari ini bunda bisa menyelesaikan satu perkara yang sangat rumit. Yang sebelumnya bunda gak kepikiran, tapi ketika Allah mau, maka bunda bisa menyelesaikan. Alhamdulillah hari ini ayah bisa ngambil proyek yang besar nih. Karena Allah yang kasih ya, seperti itu. Jadi akhirnya ada satu nama yang terus disebut-sebut dengan pengagungan, dengan seluruh sumber kekuatan yang dimiliki oleh nama ini. Akhirnya anak berpikir, siapakah Allah? Seperti itu. Apakah kekuasaan Allah ini? Karena kenapa semua kebaikan ataupun ketakutan, kekhawatiran itu disandarkan kepada Allah. Nah, sebenarnya ini adalah pelajaran tauhid yang paling mendasar. Dalam dialog-dialog kita terus sampaikan Allah, terus sebutkan Allah, dan antusias kita tinggi. Sehingga ketika kita mengabarkan perkara-perkara fikih, nah ini perkara fikih nih, kita sudah punya alas yang kokoh. Karena fikih tegak di atas tauhid yang benar. Begitu, ayah bunda. Ketika sudah ada beban,
tapi sudah ada cinta yang menguatkan untuk memikul beban itu, maka dia menjadi energi. Tapi kalau misalnya tiba-tiba sholat sana, dia nggak tahu kan sholat itu apa. Ini apakahnya sebatas gerakan-gerakan, makanya dia sangat cepat menemukan titik kejenuhan. Nah, seperti itu. Maka memang kalau bicara tentang nak puasa yuk, sebenarnya itu sesuatu perkara yang mudah. Mungkin tanpa ikut materi ataupun daurah kita bisa semuanya ngajak anak-anak kita puasa. Namun apakah yang melandasi kata-kata kita nak puasa yuk? Ataupun apa yang menjadi dasar bagi anak-anak itu sendiri untuk berpuasa selain hanya mendengarkan kata orang tuanya atau mengikuti budaya. Nah, kita tidak mengenalkan secara jelas untuk siapa puasa ini. Pada Allah sudah katakan puasa ini untukku. Maka itu memang dari awal kita perkenalkan kita puasa memang untuk Allah. Untuk bukti dari sebuah cinta kita kepada Allah. Nah, anak-anak bisa mulai mengalirkan rasa cinta itu ketika dia melihat kedua orang tuanya memang selalu membanggakan Allah. Selalu merujuk segala perkara itu kepada Allah. Sehingga tumbuh rasanya keagungan kepada Allah itu muncul menjadi sebuah rasa penasaran yang luar biasa. Sehingga ketika ayah bunda menyandarkan berbagai perkara fikih ataupun pebebanan, maka anak-anak akan mulai memaknai dengan bahasa sami'na wa ta'na. Labbaik ya Allah. Nah, seperti itu. Nah, maka benar kita harus kembali pada yang pokok tadi, akidah. Inilah hal yang pertama harus kita bekalkan. Di dalam akidah, dia seperti sebuah akar. Kalau kita umpamakan pohon, maka akar inilah nanti yang menjadi alasan sebuah batang akan tumbuh dengan sehat. Lalu dari batang itu tumbuh pula cabang-cabangnya. Nah, itu nanti tadi itu ada akhlak di dalamnya. Di dalam ada syariah gitu kan. Nah, syariah itu nanti di dalamnya ada muamalah. Muamalah itu nanti di dalamnya ada perkara-perkara profesionalitas, ada skill, ada teknologi, ada hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia, ada ekonomi, ada politik. Itu semuanya dibahas di dalam urusan-urusan syariah. Namun, itu akan sangat tumbuh dengan bagus, sehat, dan memiliki kualitas sesuai standarnya ketika akidah ini sudah sahih, akidah yang benar. Nah, ini ayah bunda hal yang perlu kita alas dulu sebelum kita masuk ke diskusi fikih. Karena puasa masalah fikih, itu pemetaannya. Oh, puasa ini bukan masalah akidah. Akidah itu adalah dasarnya. Kemudian puasanya adalah aktivitas fikihnya atau syariahnya. Seperti itu insya Allah. Nah, ini dia. Fitrah anak-anak lebih cenderung pada ketaatan. Kalau ayah bunda bilang kita puasa yuk, secara instan, anak-anak itu akan mudah, apalagi anak-anak usia PAUD ya. Umi sering mendengar nih, banyak orang tua yang sampaikan, Umi, ketika anaknya sudah mulai kelas 2, kelas 3 SD, kok anaknya berubah ya sekarang? Kalau waktu TK dulu, rajin dia berpuasa, ikut sama bunda, rajin tahajud. Kalau bunda puasa sholat sunat rawatib, dia ikut juga sholat sunat rawatib. Pokoknya bunda ke masjid, dia ikut juga ke masjid. Nah, kenapa sekarang enggak ya, Mi? Sekarang dia terlihat mulai menolak ajakan bunda. Apa masalahnya? Nah, di sini nih kita mungkin tidak memberikan waktu yang tepat untuk kenikmatan ibadah anak-anak kita. Karena mulailah bangun iman dengan pengalaman yang menyenangkan. Mungkin ketika dia waktu kecil, bunda ajak untuk tahajud, dia mau tahajud. Karena dia penasaran tahajud itu seperti apa. Tahajud itu ngapain? Tapi setelah dia alami dan dia tidak menemukan kenikmatan di dalamnya, dia akan tinggalkan. Dia nggak tahu alasannya kenapa tahajud, kenapa harus puasa nahan-nahan lapar gitu kan. Ketika kecil dia melakukannya, dia penasaran. Ini hal pertama nih yang ingin dirasakannya, ingin dilakukannya. Namun setelah dilakukan berkali-kali, dia tidak punya energi untuk mempertahankan itu. Karena tetap saja ayah bunda, semua beban syariah ini adalah, semua perkara ibadah syariah ini adalah beban. Makanya dikatakan orang yang siap memikul beban ini adalah mukallaf. Dikatakan pendidikannya taklifiyah. Jadi memang proses kita orang tua adalah menyiapkan mereka siap memikul beban ini. Syariat ini memang beban. Tapi ketika memang kuat akidahnya, maka dia dengan sangat ridho memikul beban ini. Dia akan mengatakan siap. Dia akan menjadi orang yang mentaati Allah untuk semua perkara-perkara yang Allah
perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang, karena sudah bicara iman. Tapi kalau iman yang nggak ada, tiba-tiba kita memberikan banyak pembebanan syariah, awal-awal itu mungkin kelihatannya seru, tapi belakang-belakangan di akhirnya malah menolak, malah mengabaikan. Nah, mungkin salah satu hal mungkin kita koreksi di Indonesia kan, Bun. Alhamdulillah yang penduduknya mayoritas Muslim, dan keluarga-keluarga Muslim juga sudah banyak melatih anak-anak sejak dini menggunakan jilbab, berpakaian Muslim gitu kan. Anak-anak kecil sudah pakai baju koko, pakai kolam suah, topi gitu kan. Namun itu hanya sebatas pakaian, belum menyentuh keilmuan dan apalagi tauhid gitu kan. Ayah bunda masih belum menghantarkan itu. Sehingga di titik tertentu anak-anak menerima ini hanya sebatas, oh ini budaya berpakaian kami di keluarga kami. Nah, ketika dia menemukan budaya baru atau tren baru, dia dengan sukacita melepaskan itu, karena ini bukanlah sesuatu yang kuat mendasar di dalam pikirannya, juga di dalam aktivitas fisiknya. Ini dia yang akan sangat berbahaya ketika kita memang hanya fokus kepada aktivitasnya, tidak fokus kepada pemikiran akidahnya. Seperti itu. Maka ketika tahapan kita mengenalkan akidah ini, kita memang punya referensi bahasa yang sangat indah tentang Allah. Karena Allah nih akan kasih beban ini. Dia punya rasa percaya yang luar biasa terhadap zat yang kita terus sebut dengan Allah. Dia punya rasa kekaguman, karena kita tumbuhkan terus. Dia punya rasa penasaran, nanti Allah kasih apa ya? Apa kekuasaan Allah selanjutnya ya? Nah, kayak gitu. Itu karena pengalaman hidup anak-anak itu akan terus bertumbuh gitu kan. Jika memang semuanya kita muarakan kepada Allah, anak-anak terbiasa mengikuti debaran-debaran peristiwa hidup itu. Tapi kalau hanya sebatas orang tuanya, dan orang tuanya yang selalu menyelesaikan perkaranya, dia sudah bisa menebak ritmenya, karena orang tua ya di usia-usia tertentu adalah segala-galanya bagi anak. Usia-usia tertentu anak mulai berfokus kepada guru-gurunya. Usia tertentu anak mulai menjadikan referensi teman-teman bermainnya. Dan di usia tertentu anak mulai berkata, ya saya siapa, kamu siapa. Mulai mengatakan hak anaza, ini saya. Jangan pengaruhi saya, jangan dikte saya, jangan intervensi saya. Nah, makanya di tahap-tahap itu kita harus memberikan porsi yang cocok dengan pertumbuhan akalnya. Nah, ketika itulah ayah bunda punya keleluasaan yang sangat besar sekali untuk terus memperkenalkan Allah dari seluruh sisi positif. Ayah bunda sedang melakukan perjalanan. Lalu lihat, nak, coba bayangkan ketika Allah izinkan kendaraan ini bergerak nih. Kalau saja sekitar 1 menit Allah tidurkan kita dan kendaraan kita ini akan berbenturan dengan kendaraan yang lain. Apa yang terjadi ya? Luar biasanya. Ini semuanya atas kendali Allah, atas izin Allah. Nah, mulai nalar anak berpikir, loh bukannya yang mengendalikan mobil kita ini adalah sopir. Tapi yang mengendalikan sopir kan adalah Allah. Tiba-tiba Allah buat dia mengantuk dan hilang kesadarannya. Nah, akhirnya kan kembali. Jadi dia tidak hanya mengandalkan keselamatannya kepada seorang sopir atau seorang pilot yang menerbangkannya, atau seorang nahkoda kapal yang membawa dia berlayar, tapi kepada Allah. Makanya harus ada doa-doa yang membuat dia terus menyandarkannya kepada Allah. Kita sedang melakukan aktivitas belanja ke pasar. Lihat, coba nak, banyak sekali dari sumber daya alam nih yang Allah tumbuhkan dari satu tanah yang sama, dari air hujan yang sama. Nah, itu kita bawa tadabur. Kita sebut terus bagaimana maha besarnya Allah, dari tanah yang sama menumbuhkan jenis bermacam tanaman yang berbeda. Dialog iman lagi ayah bunda. Inilah yang menjadi tugas besar kita sebelum puasa yuknya. Ini adalah tugas besar kita, bagaimana iman itu kita tetap perkenalkan, pertamanya tetap bagaimana Allah sangat berkuasa atas segala sesuatunya. Anak-anak kita mengenal Allah, sosok yang misterius dalam visualnya. Dia tidak bisa melihat Allah, tapi selalu disebutkan oleh orang tuanya, selalu terdengar olehnya dalam majelis-majelis ilmu, selalu disebut-sebutkan. Maka kata Imam Al-Ghazali, cinta karena pendengaran itu jauh lebih sangat kuat
fungsi dan pengaruhnya daripada karena penglihatan. Karena penglihatan sudah dibatasi kan dengan bentuknya, takarannya. Tapi kalau dengan pendengaran, dia akan punya fantasi yang luar biasa untuk membentuk itu. Maka teruskanlah memperdengarkan Allah kepada anak kita. Oke, akidah itu membentuk iman. Iman basis dari akal dan amal yang sehat. Nah, jika memang imannya sudah bagus, maka akal dan amalnya juga sehat. Ayah bunda, kita ingatkan masalah perkara puasa ini pun Allah pertama sekali mengajaknya itu adalah dengan bahasa A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah malah mengundang orang-orang yang beriman saja. Allah tidak bilang ya ayyuhalladzina muslimun. Ya ayyuhalladzina aslamu, tidak. Yang Allah panggil memang ya ayyuhalladzina amanu. Berarti memang mempersiapkan iman untuk diri kita dan anak-anak kita itu, itulah bekal pertama dia untuk memikul beban syariah ini. Salah satunya puasa. Oke, dalam perkara akidah ada tiga hal nih dasar yang saling berkaitan dan ayah bunda mulai ajarkan kepada anak. Di antaranya itu adalah tentang atiullah wa atiur rasul. Ketika kita mulai memperkenalkan Allah, otomatis dia juga harus mengenal Rasul, karena Rasul adalah sosok yang Allah risalahkan kepadanya agama tauhid ini. Kalau dia tidak mengenal Rasulnya, maka mustahil dia akan mengenal Allah dengan secara baik, dengan sempurna. Karena Rasul nanti akan menceritakan tentang Allah. Rasul nanti akan membahasakan segala hal-hal yang berkaitan dengan Allah. Maka dia juga harus mencintai Rasul, harus mentaati Rasul. Yang kedua, ashkurli wali walidaik. Kita ajarkan anak kita, Allah memerintahkan setiap hambanya itu bersyukur kepada Allah dan juga untuk kedua orang tuanya itu bersamaan. Ketika dia tidak pandai bersyukur kepada Allah, maka syukurnya ataupun biru walidaynya tidak Allah terima. Atau sebaliknya, anak-anak yang pandai bersyukur kepada orang tuanya, tidak pandai bersyukur kepada Allah, maka Allah juga tidak akan terima apapun kebaikan yang dihasilkan oleh anak itu. Yang ketiga adalah aqimus shalah wa atuz zakah. Kita didikkan anak kita itu secara aktivitas ibadahnya adalah mendirikan sholat dan sekaligus latihkan mereka memiliki jiwa membayarkan zakat atau memiliki kemampuan sosial. Jadi sholat itu membangun kekuatan kekokohan dirinya, atau zakah itu kepeduliannya kepada umat. Tiga perkara ini adalah salah satu aktivitas yang harus dilakukan sejak usia dini ayah bunda. Jadi atiullah wa atiur rasul. Ashkurli wali walidaik. Aqimus shalah wa atuz zakah. Nah, artinya ayah bunda sudah mulai punya 3 program nih. 3 program ini salah satu kegiatan-kegiatan yang bisa menguatkan sisi akidah anak kita. Maka perkaya kosakata kita dengan kalimat-kalimat thayyibah, bangun diskusi cinta kepada Allah setiap saat, setiap momen. Harapannya ini yang akan menjadi pondasi terkuat apapun nanti ayah bunda. Karena tugas pendidikan ini adalah menyiapkan mereka bisa bertahan hidup ataupun bisa tetap hidup dalam tauhidnya tanpa kita. Bukan selalu dalam pengawasan kita. Oke, ini tadi sudah kami sampaikan. Tauhid inti dari diskusi tauhid itu adalah keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Karena tauhid itu adalah mengikhlaskan seluruh amalan itu hanya tertuju kepada Allah, tidak bercabang kepada yang lainnya. Maka ini adalah perjuangannya, perjuangan kita, dan juga kita meluruskan fikrah, pemikiran anak-anak kita dari dini. Nah, setelah tauhid baru nanti syariah itu membahas tentang masalah fikih. Fikih inilah yang disebut dengan sholat, puasa, zakat, berhaji, perkara-perkara yang ada rukun dan syaratnya. Itu sangat teoritis sekali. Ada mukallaf di dalamnya, orang yang akal dan orang yang punya akal, yang sudah berakal sehat dan tidak dalam keadaan gila ataupun kehilangan kesadaran, baligh sudah cukup umurnya. Ditandai dengan laki-laki yang mimpi basah, wanita yang sudah haid. Nah, ini dia tertibnya. Selalunya di dalam fikih itu ada membahas, mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan niat. Kemudian keikhlasan, bahwa amalan itu ditujukan hanya kepada Allah. Alas sunnah, ittiba Rasul, bahwa amalan itu harus dicontohkan oleh Rasul. Nggak boleh dibuat-buat sendiri. Karena fikih itu harus ada sumbernya. Sumbernya dari mana? Dari apa yang sudah Rasul tinggalkan.
Kemudian dia perkara yang realistis di dunia ini sampai kepada akhirat, memiliki visioner akhirat. Jadi hal-hal fikih itu tidak hanya perkara dunia, tapi dia nanti memiliki efek sampai ke akhirat. Kemudian dia mudah, tidak sulit. Nah, itulah perkara-perkara fikih tidak sulit. Jadi jangan sebut-sebut sulit terus. Dia akan terus Allah berikan celah-celah kemudahannya. Ada rukhsah-rukhsah dalam setiap amal. Nah, kemudian yang terakhirnya adalah dia memiliki posisi pertengahan. Tidak ke kanan, tidak ke kiri, dia pertengahan. Tidak mengikuti Yunani, Persia, dia memiliki karakternya sendiri. Itu fikih. Nah, barulah nanti salah satu adab yang terlihat tuh buah manis yang terlihat itu adalah adab. Para ulama mengumpamakan seperti ini, ayah bunda. Kalau kita membangun sebuah rumah, maka pondasinya itu adalah akidah, tiang-tiangnya itu adalah fikih, kemudian interior di dalamnya itu adalah adab itu. Maka ketika orang bertamu ataupun berkunjung ke suatu tempat, yang akan pertama dilihatnya itu adalah interiornya kan. Ih, cakep ya gitu. Maka itu dia adab. Adab yang pertama sekali menggambarkan kualitas dan kekokohannya. Seperti itu. Nah, ini tadi yang Umi sempat bahas, bahwa di Al-Hufaz juga kita sudah punya satu program khusus tentang taklifiyah, pendidikan prabaligh. Kita bahas di sana bahwa anak-anak itu adalah bukan objek hukum. Jadi mereka belum wajib menerima perkara-perkara hukum. Karena secara kelengkapan syarat usia dan akal anak-anak tidak siap menerima konsekuensi. Nanti ada tahapannya. Maka Islam menurunkan tadribat namanya, latihan-latihan untuk melatih hati anak itu kuat menjalankan syariat. Nah, tadribat inilah nanti mulai ada pemaksaan di dalamnya. Jadi kita mulai boleh memaksa anak kapan? Ketika usia 10 tahun. Nanti ada usia konuni namanya. Usia kapan mereka boleh dihukumi? Usia kapan mereka hanya baru diperkenalkan? Usia kapan dibujuk? Usia kapan selalu dirayu-rayu? Ini dia di usia konuni namanya. Taklifi adalah pendidikan yang menyiapkan anak memasuki usia mukallaf. Mukallaf itu adalah usia yang siap memikul beban syariat ini dengan menjalankan syariat secara sepenuhnya. Nah, ini dalam tahap pendidikan usia ini ada namanya usia rodhoah 0 sampai 2 tahun. Nanti ada nih latihan puasa di 0. Syukran Malimah. Ada usia latihan puasa juga di 0 sampai 2 tahun. Ada usia tufalah namanya, usia 2 sampai 5 tahun. Apa saja nih kejadian-kejadian yang mereka alami di usia ini secara kejadian dinnya, konuninya. Ada usia tamyizat. Nah, usia tamyizat ini sendiri dibagi kepada usia ketika di titik 7 tahun dan di usia 10 tahun. Kenapa ada 7 tahun pengkhususan di usia tamyizat? Ini adalah usia yang Allah katakan, mulai ajaklah, muru auladakum bil sholah. Ajaklah, perintahkanlah anak kalian untuk sholat. Ini mulai kita berikan sosialisasi yang tegas tentang perkara-perkara agama ataupun perkara-perkara fikih. Nak sholat yuk, mulai diajak. Masih malas, berdiri lama-lama di situ. Bunda tidak akan kemana-mana dulu sampai kamu benar-benar sholat. Itu sudah level yang tidak lagi membujuk-bujuk, tapi sudah menekankan, silahkan sholat, sekarang sholatnya, bukan nanti, sekarang. Nah, itu sudah bahasa seperti itu. Itu usia 7 tahun. Nah, ada 3 tahun masa rentang kita terus melatih kemampuan dia memiliki konsekuensi untuk melakukan ibadah ini. Usia 10 tahun, baru usia harus dipaksa lagi. Bahkan dia boleh menerima sanksinya, dipukul, bagian kakinya pukul yang mendidik. Nah, lihat tuh Islam kan memang tidak terburu-buru, bertahap kan. Itu 3 tahun diberikan rentang waktu sampai dia harus boleh menerima sanksi kecil atas kelalaiannya meninggalkan sholat ataupun berlalai-lalai dalam sholat. Jadi tidak terburu-buru. Jangan nanti perkara-perkara yang remeh kita sudah memberikan hukuman yang berat. Nanti perkara yang berat bagaimana? Perkara yang sudah asal sekali dia melanggar, apalagi hukumannya. Makanya hati-hati ayah bunda menurunkan hukuman. Dan hukuman itu benar-benar terkendali dalam keadaan sadar. Jangan sampai di luar kesadaran kita lakukan dan kita akan menyesal umur hidup kita. Kemudian usia balik 17 sampai 69 tahun ini adalah usia
produktifnya. Ada di khusus usia balik ini, ada yang mengatakan usia 40 tahun itu adalah usia ditutupnya seluruh perubahan. Jadi istilahnya kalau kita ingin berubah tuh sebelum 40 tahun, ayolah cepat-cepat berubah. Kalau sudah 40 tahun itu semuanya sudah keras, keras kepala, keras hati, keras sikap. Jadi benar-benar hati-hati sebelum 40 tahun. Kalau sudah memasuki usia ini, Allah sulit sekali, bukan Allah sih sebenarnya, kita nih manusianya yang sulit menerima banyak kebaikan. Perubahan-perubahan, dia sudah stuck dalam satu keadaan. Diajak mikir, udah malas mikir. Diajak untuk berinovasi, mengejar hidayah, sudah sangat malas karena mager. Nah, makanya di dalam Al-Quran dikatakan berhati-hatilah sebelum usia 40 tahun. Karena setelah 40 tahun, kita seperti usia. Halo, Assalamualaikum. Sudah bisa terdengar suaranya? Sudah bergabung kembali kah ini? Halo? Udah. Silakan Umi Nur. Oke. Afwan, tadi tiba-tiba sinyal hilang. Baik, mohon maaf tadi sampai di ahlan wa sahlan ya Ramadan. Nah, kita sudah memasuki pembicaraannya khususnya. Tadi sudah bahas tentang asas, kita masuk kepada satu perkara kecil di dalam fikih atau syariah, yaitu tentang puasa. Nah, puasa ini sebenarnya kalau akan membahas rukun dan syarat sangatlah sederhana sekali. Kita nggak perlu bersusah payah memikirkan banyak urutan rukunnya apa, syaratnya apa, enggak. Karena nanti kita akan menemukan sangat simpel. Karena puasa itu adalah aktivitas menahan dari sesuatu yang halal, bukannya haramnya ya Bunda. Menahan, udah jelas ada makanan di depan mata dan itu milik kita peroleh dengan cara yang halal tapi ditahan. Inilah level puasa itu. Kita tahan karena semata-mata ingin Allah ridho, Allah mendengarkan perintah Allah, mentaati Allah saja, bukan karena yang lain. Dan anak-anak kita pun akan mengalami hal itu gitu kan. Bahkan puasa ini walaupun sembunyi di dalam kamar pun tidak berani makan gitu kan. Ini bukan perkara orang lihat atau tidak lihat. Ini urusan kita dengan Allah, kita pasti tahu inilah pasti batal gitu kan. Secara syaratnya. Nah, otomatis memang puasa harus dilalui dengan orang-orang yang memiliki mentalitas iman yang baik. Benarlah pilihan kata yang Allah pilih. Ya ayyuhalladzina amanu. Maka orang-orang beriman saja yang bisa menyambut puasa ini dengan sukacita. Orang-orang yang beriman saja yang paham kualitas datangnya puasa ini harus seperti apa. Maka banyak dalil ya ayah bunda ya, banyak motivasi, banyak fadilah-fadilah yang kita dengarkan tentang man faraha biduhuli Ramadan, maka siapa yang bergembira nih menyambut Ramadan itu Allah haramkan jasadnya atas neraka, atas siksaan Allah. Kenapa? Karena rasa gembira tadi itu pasti akan memberikan efek kepada fisik kan. Dia akan mempersiapkan, dia mulai latih dirinya untuk tidak gampang marah, mulai latih dirinya lebih sehat karena akan menyambut Ramadan. Jadi Fariha di sini satu paket sikap dan pemikiran, bukan hanya sekedar ore puasa. Tentu tidak seperti itu gitu kan. Ini adalah bagian dari gerakan energi iman. Nah, seperti itu. Maka yang dikatakan gembira kita, Nabi mengajarkan kita ada 3 bulan tarbiyah namanya, di Rajab, Sya'ban, Ramadan. Itu ada pembahasan khusus dan di Al-Hufaz kita gerakkan ini di kalangan guru-guru semuanya. Dan ada satu muallim kita yang kita berikan penghargaan karena sudah berhasil membuat mappingnya, Muallim Irfan. Ini ya, ada mapping 3 bulan tarbiyah nih. Setelah kita bahas tentang 3 bulan tarbiyah, apa saja yang dilakukan di bulan Rajab, apa saja yang dilakukan di bulan Sya'ban, bagaimana persiapan di bulan Sya'ban, dan bagaimana akhirnya kita semuanya siap menyambut Ramadan yang penuh dengan kualitas. Ada jackpot di dalamnya. Banyak sekali kelipat gandaan yang Allah berikan. Tapi itu semuanya akan sia-sia ketika memang kita tidak mempersiapkan diri dengan baik. Begitu, ayah bunda. Maka
yang kita lakukan sekarang adalah masih dalam fase persiapan, walaupun sudah di ekor-ekornya nih, di ujung-ujungnya. Tapi nggak apa-apa. Kita masih bisa mengumpulkan anak kita untuk mendiskusikan ini. Memberikan fadilah-fadilah, memberikan sebuah jalan terang. Bagaimana menyambut Ramadan dengan Ramadan yang penuh kualitas. Dan yang terpenting adalah bagaimana suasana itu ayah bunda ciptakan. Bagaimana suasana rumah. Kita bukan menyemarakkan rumah kita ketika lebaran, tapi memang saat memasuki Ramadan. Nah, mungkin dengan pilihan kata bahagia sekali Ramadan akan mendekat. Ketika kita sampaikan bahasa ini secara lisan verbalnya, maka ayah bunda juga sudah mulai nih mengeluarkan sajadah terbaik misalnya, mengeluarkan pakaian-pakaian terbaik, mulai mengganti gorden, mulai menyiapkan mihrab di rumah. Nah, anak-anak kan ngelihat, kok kita sudah mempersiapkan semua ini bunda, iya karena akan Ramadan, maka kita keluarkan semua modal-modal kebaikan kita. Kita akan menyambut bulan yang di dalamnya penuh hadiah. Kita ingin mendapatkan banyak hadiah di Ramadan ini. Jadi keluarkan sepatu terbaik, istilahnya peci terbaik, sendal terbaiknya untuk ke masjid, baju kokonya, sajadahnya. Jadi jangan nanti itu dikeluarkan yang udah usang-usang, nanti pas Syawal baru dikeluarkan yang kinclong gitu kan. Walaupun ada sunnahnya di Syawal itu memakai pakaian terbaik, tapi jauh lebih terbaiknya di bulan Ramadan. Karena apa? Di Ramadan ini nih kelipatannya itu kita dapatkan. Nah, seperti itu. Maka sesi siap-siap ini ayah bunda yang perlu kita rumuskan secara baik. Siap-siap itu seperti apa? Bukan hanya besok mau puasa kita buat menu, tidak sebatas menu saja. Karena menu itu adalah bagian kecil dari semaraknya Ramadan. Bukan berarti tidak penting, karena itu adalah hal yang juga memberikan kesan kepada kita dan keluarga. Tapi juga adalah tentang bagaimana rumah itu kita tata. Rumah ini adalah rumah yang akan dilaksanakan ibadah tilawah paling banyak. Sholat sunnahnya banyak didirikan. Gampang menemukan Al-Quran. Gampang menemukan tempat-tempat ruku dan sujud. Gampang kita melaksanakan ibadah sahur dan berbuka. Jadi rumah kita set, benar-benar siap untuk menyambut Ramadan. Jadi jangan ketika Ramadan rumah kita semraut banget, nanti pas lebarannya udah kinclong gitu kan. Ini kan sangat terbalik. Nah, inilah yang coba kita kita rencanakan dengan baik yang fariha tadi. Siapa yang bergembira menyambut Ramadan, maka dia akan dihindarkan dari api neraka. Ini di Rajab ada tuh pelajarannya bahwa dalam bulan Rajab ini, ayo silahkan yang punya masalah pribadi dengan keluarga, silahkan bersilaturahim, maafkan yang bersalah. Jangan bertikai di bulan Rajab. Mulailah di bulan Rajab ini kita keburukan-keburukan kita untuk kita gugurkan. Kita gampang emosian, mulai nih di bulan Rajab kita cek, kita mulai nih kontrol diri kita. Di bulan Rajab ini ada nggak cicilan-cicilan hutang ke orang lain? Mulai kita bayar-bayarkan, jangan punya hutang. Di bulan Rajab cek lagi nih, ada nggak saudara-saudara yang belum dikunjungi, silaturahim di bulan Rajab ini. Nah nanti di Sya'ban, kata para sahabat, kami tidak pernah melihat Rasul paling rajin berpuasa itu kecuali Sya'ban, selain Ramadan tentunya. Karena apa? Sya'ban itu adalah bulan yang paling dekat dengan Ramadan. Ketika sudah terlatih puasanya, tentu Ramadannya akan sangat enjoy kan. Nah itu Sya'ban. Di Sya'ban ini juga lah kita memang clear kan, masih ada masalah nggak sih dengan kaum muslimin? Masih ada emosi nggak sih yang meletup-letup gitu loh. Dicek lagi di bulan Sya'bannya. Nah di bulan Sya'ban ini juga kita punya peluang yang besar untuk menuntaskan hutang-hutang ibadah. Mulai ya bunda, tegakkan qiyamul lailnya, banyakkan sholat sunat rawatibnya, agar kuat kaki untuk melewati Ramadan dengan ibadah yang kita buat masif, gitu, yang banyak. Nah, masuklah Ramadan penuh kemuliaan, Ramadan yang penuh keistimewaan dan seperangkat makna lainnya yang sedang kita sambut. Inilah yang menjadi catatan penting kita agar Ramadan kita memiliki makna. Nah, kalau beberapa aktivitas yang bisa di-schedule-kan, ayah bunda bisa cari referensinya, itu sudah banyak sekali di media sosial. Kita buat ini yuk checklist, banyakkan zikir nanti programnya, tapi bangun dulu suasananya. Suasana positif Ramadan ini sudah digaung-gaungkan di rumah, disebut-sebut terus.
Jadi istilahnya itu dari Rajab itu ayah bunda sudah sebut-sebutin. Sehingga menjadi sesuatu yang dinanti-nantikan. Sya'ban mulai nih masih semakin dekat. Semakin banyak menyebutkan. Persiapan-persiapan juga sudah semakin terlihat. Nah, itu dikatakan membangun suasana positif. Sehingga datangnya Ramadan itu dengan sukacita semuanya bersiap untuk mengambil peluang-peluang kebaikannya. Walaupun selelah apa akan ditempuh. Maka aktivitas di rumah, ayah bunda, perbanyak lagi majelis kita pada maghrib, mendiskusikan tentang fadilah-fadilah Ramadan ini, ataupun ingin kembali membahas tentang fikih Ramadannya, fikih puasanya, ataupun ingin kita ulik satu-satu yuk, bahas tentang fadilah puasa, orang yang berpuasa itu bagaimana di sisi Allah, nanti pintu surga mana yang akan dia masuki, itu beri bekal kepada anak kita sebanyak-banyaknya. Itu tadi yang membangun suasana positif. Sehingga tamu yang ditunggu-tunggu ini benar-benar menjadi tamu yang sangat istimewa. Istilahnya sesuatu yang semua kita berdebar-debar menunggu kedatangan Ramadan. Inilah suasana positif yang dimaksud ayah bunda sudah terus membicarakan tentang Ramadan dengan seluruh keutamaannya, baru nanti buat program. Nah, itu apakah program tilawahnya bagaimana, program sodakoh, menuntut ilmu selama bulan Ramadan. Jadi nggak ada cerita bulan Ramadan nanti kita dari jam 8 sampai jam 9 tidur ya, nggak ada. Karena itu adalah masa-masa positif, tapi mungkin kita tambahkan qailulah. Misalnya qailulah sesudah zuhur yang sebelumnya nggak ada gitu kan. Sekarang dihadirkan untuk mengganti qiyamul lail malam. Nah, mungkin itu. Tapi kalau memasukkan jadwal tidur sesudah subuh, maka ini perkara yang sangat merugi. Oke. Kalau beberapa jenis aktivitas sambut Ramadan, insya Allah kita tidak akan kesulitan karena itu sejenis tips dan trik ya. Ayah bunda mungkin akan jauh lebih kreatif dari itu untuk menemukan beberapa aktivitas yang cocok. Bismillah. Namun poin pentingnya tadi di sini ayah bunda, Umi akan stabilo lagi di sini, akan garis bawahi lagi, menyiapkan jiwa jauh lebih penting. Bangun suasana positifnya, barulah nanti ini aktivitas semaraknya. Terus memperlihatkan kerinduan datangnya Ramadan. Ekspresi ayah bunda tuh memang harus ditampakkan. Ekspresi menyambut Ramadan. Libatkan anak untuk menata rumah. Kita pindahin yuk kursinya ke sini. Kita keluarkan ini sutroh. Karena ini mau jadi mihrab gitu kan. Jadi harus ada mihrab di rumah. Mihrab kan ayah bunda tahu adalah satu tempat yang kita siapkan untuk standby, untuk sujud berruku, sujud di sana, membaca Al-Quran, berdoa kepada Allah, dan itu tidak boleh dilewati oleh sembarangan orang. Memang dikhususkan itu mihrab di dalam rumah. Karena ini mihrab di dalam Al-Quran mendapatkan satu penamaan yang khusus, maka adakanlah mihrab di rumah kita. Kalau yang paling baiknya memang ada musola. Tapi jangan nanti ngobrolnya di musola, ketawa-ketawa di musola, makan-makan di musola rumah, nggak boleh. Karena memang ini khususkan untuk ibadah. Kalau kita ingin ngobrol, balas SMS ataupun nonton cuplikan di TikTok, keluar dari mihrab kita, jangan di mihrab. Karena memang mihrab ini adalah seperti ruang khusus dialog kita dengan Allah. Kita muliakan tempat ini. Karena seolah kita ingin langsung nih online ke Allah gitu kan. Kita tidak izinkan itu diganggu dan dirusak oleh orang lain. Nah, ciptakan dekorasi rumah yang menyenangkan sesuai dengan kebutuhan rumah masing-masing. Ingat, kita ingin juga anak bisa melakukannya, menemukan sesi dirinya sendiri, jangan hanya kepada orang tua, tapi dia juga, apakah dia punya mihrab sendiri, punya tempat Al-Quran sendiri. Anak-anak kita nanti punya buku-buku perpustakaannya sendiri di kamarnya ataupun di ruangnya sendiri, silakan. Karena itu adalah bagian dari aktivitas memicu dia memiliki kontrol dirinya ataupun manage dirinya sendiri, silakan. Jadi ini memang untuk memicu semangatnya mereka untuk menyambut Ramadan. Nah, saat proses pembekalan tadi, ayah bunda tentu punya banyak sirah kan, kisah yang membangun motivasi. Bekalkan edukasi tadi, fikih Ramadannya, tarhib wa targhibnya, berita gembiranya tentang Ramadan. Persiapkan, tadi itu udah kami sampaikan, mukena, peci, sajadah, seluruh peralatan yang berkaitan dengan ibadahnya. Bahkan baju-baju yang terbaik itu dikeluarkan di saat Ramadan ini. Merencanakan bersama agenda. Oh, kita akan
Kasih bantuan sosial ke anak yatim kapan? Kita buka puasa berbagi rezeki kapan saja? Berapa kali dalam selama Ramadan? Kita ikut paket sembako berapa kali di berapa tempat? Nah, kayak gitu tuh kita sudah agendakan. Hidupkan mental kaya kepada anak kita. Jadi mereka punya prinsip berbagi, bukan sisi menerima. Jadi kalaulah pernah anak kita tuh kita titipkan, nanti pas Lebaran dapat amplop banyak atau gimana, itu memiskinkan anak-anak kita. Kita terus menanamkan bagaimana mereka bisa memberi, bukan berpikir bagaimana bisa menerima. Terus tanamkan itu. Tadi kan sudah ada dalilnya, aqimus shalah wa atuz zakah. Jadi dia benahi konsep dirinya dan sosialnya dengan zakat tadi. Artinya mental memberi itu akan membuat anak-anak kita siap untuk menjadi pribadi yang kaya, bukan pribadi yang miskin. Nah, buat menu buka sahur, nah itu juga seru kan. Anak-anak juga cerita kalau buka sahur itu memang sesuatu yang dahsyat, dan hadis pun mengatakan seperti itu. Rasul mengatakan kegembiraan bagi seorang muslim itu adalah ketika dia berbuka. Ada sesi dia bermunajat kepada Allah, dan itu Allah hindarkan hijab, Allah hilangkan hijab. Benar-benar dia dengan Allah. Maka ketika berbuka, ayah bunda juga buat suasananya. Memang ada sesi doa, bukan nanti panik-panik siapkan berbukaan, tiba-tiba langsung berbuka. Sesi berdoanya hilang. Inilah kerugian kita kaum muslimin. Kalau ayah bunda ingin cemburulah sama orang-orang Kristen. Kalau mereka akan makan, mereka kan pasti doa dulu, gitu kan. Mereka tertib. Umi pernah beberapa kali keluar dan bertemu dengan keluarga Kristen itu, mereka memang akan terus bimbing anaknya berdoa sebelum makan. Kenapa kita tidak? Justru gitu kan ada adabnya. Kita memang coba kumpul dulu semuanya, jangan ada yang makan duluan, kita memang doa dulu. Itu sesi terpenting nih dalam keluarga kita. Apalagi Ramadan. Ada munajat sebelum berbuka. Dan itu adalah doa yang paling mudah Allah kabulkan. Buat target ibadah, tilawahnya bagaimana, berapa tambahan sholat-sholat sunnah, kemudian ibadah zikirnya, nah silahkan buat sesuai dengan target yang kita mampu berhasil, bukan buat target tinggi-tinggi dan kita akhirnya putus asa karena tidak berhasil. Buat target yang kita akan lalui dan boleh tambahkan di tengah jalan, daripada kita buat di awal tinggi lalu pas akhir Ramadan kita ya targetnya emang ketinggian sih sebenarnya. Nah, itu kan akhirnya kita menuai kekecewaan sendiri. Ayo buat target bareng-bareng. Ini ayah bunda beberapa hal yang bisa kita temukan ketika kita ajak anak kita mendekor rumah. Ada unsur estetika mereka yang berkembang. Mereka punya apresiasi sendiri terhadap keindahan dan estetika. Kemudian dia memiliki perkembangan kognitif, belajar tentang konsep-konsep seperti warna, bentuk, ukuran. Tapi ini memang didialogkan ya secara jujur, bukan kita ajak anak kita main dekor tapi dia hanya ngikutin apa yang diperintahkan oleh bunda. Enggak, memang diajak ngobrol. Sederhana kita mengatakan, nak kalau cerminnya ditaruh di sini gimana ya? Kita ajak berpikir apa manfaatnya taruh cermin di sini. Ketika dia menghadap ke matahari kan akhirnya tidak maksimal dia menangkap bentuk yang dia rekam. Otomatis nggak bagus posisinya di sini. Kalau di sini gimana? Nah itu kan prosesnya ini yang paling berharga. Jadi kalau anak-anak dia menata rumah tapi hanya ngikutin kata ayah atau bunda dan dia tidak dirangsang untuk ikut berpikir dalam proses itu, ya lagi-lagi itu akan membosankan. Mereka tidak menikmati satu proses pemikirannya, cara berpikirnya, nalarnya bagaimana. Sementara kita sedang mengedukasi kan, maka hargai prosesnya. Walaupun nanti bisa jadi nih dia naruh kursi itu salah dan kita bilang itu salah, dia kekeh masih bilang enggak, biarkan aja dulu 1 minggu, nanti kan memang ketika taruh kursi itu di tengah jalan dan kita terganggu terus, kita bisa ajak lagi, dek sudah kita coba taruh kursi dan ini memang menghalangi jalan kita, gimana menurut adek, apakah ini kursi kita pertahankan di sini atau kita pindahkan ke tempat yang lebih aman. Nah, kan akhirnya dia, iya ya bunda, adik perhatikan, iya juga. Tapi dia sudah diberikan kesempatan untuk memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan dirinya dan rumahnya. Itu yang terpenting, prosesnya. Ada sosialnya di situ, ada bernegosiasi, berkomunikasi, ada emosional, dia juga bisa menghargai dirinya sendiri. Apa yang sudah dia lakukan ternyata juga diapresiasi oleh orang lain. Itu tadi kisah dan sirah, ayah bunda tahu itu akan memperkaya kosakatanya, merangsang otak berpikir urutan
ceritanya seperti ini. Oh enggak, tadi sebelum ke Gua Hiro kan Nabi kan ini dulu mengalami peristiwa ini dulu sebelum ketemu sama ini Nabi ketemu ini, dia tahu urutannya. Nah, gitu itu akan sangat baik untuk literasi anak kita. Kemudian dia tahu tentang sebab akibat dan bisa menyimpulkan dengan baik. Tapi latihlah sirohnya sebaik mungkin. Sebanyak yang ayah bunda bisa, maka banyak kecerdasan dan hal positif nih terbangun nih, melatih dan menyimak memahami. Ini yang sudah semakin hilang. Mengenal berbagai jenis emosi. Jadi jangan kasih gadget terus. Misalnya dia ngelihat siroh hanya di TikTok gitu kan atau di YouTube. Memang kita bangun suasananya. Merespon karakter tokoh-tokoh dengan nilai yang ada di dalam karakter itu sendiri, menyimpan peristiwa di memori alam bawah sadar tentang hal-hal itu secara kuat. Kemudian membangun prinsip dan motivasi anak kita. Dia ingin seperti Umar bin Khattab yang tegas dalam kebenaran dan dia juga berlemah lembut dalam mendiskusikan perkara-perkara dengan kaum muslimin. Abu Bakar As-Siddiq yang ya mencintai Rasulullah sepenuh jiwanya, mempercayai Rasulullah dengan aminnya, al-aminnya. Nah ini nih dengan siddiqnya itu. Apapun yang dikatakan Rasul, Abu Bakar percaya. Misalnya gitu kan, karena dia sangat percaya kepada Rasulullah. Membangun karakter. Kita perkenalkan tokoh-tokoh ini. Kemudian edukasi puasa. Dan ini seperti yang Umi sampaikan, bukanlah perkara yang sulit karena kalau dalam bahasa kita sudah teknis dan teori nih Bunda. Kalau sudah masuk ke fikih, tapi harus diilmui juga tetap gitu kan. Tapi ini bukan hal yang menjadi puncak dari pembelajaran ini sendiri. Ini adalah salah satu aktivitasnya yang dibangun oleh teori-teori pengambilan keputusan atau tadlil atau isbat gitu ya. Nah, edukasi puasa, insya Allah itu tidak akan sulit kita berikan kepada anak-anak dan itu pun usianya mungkin di 10 tahun ke atas baru kita perkenalkan rukun dan syaratnya secara konsisten. Kalau di bawah itu ayah bunda cukup memperkenalkan apa yang membatalkan puasa, kapan kita mulai sahur, kapan kita bersiap untuk berbuka. Jadi belum, oh ini namanya rukun nih, yang kalau udah rukunnya rusak nggak bisa nih, itu jangan dulu dibahas di usia 10 tahun ke bawah atau 7 tahun ke bawah. Seperti itu. Ini tadi yang Umi sampaikan, bagaimana cara membahas fikih tadi. Usia 0 sampai 2 tahun, anak-anak kita mungkin mulai dilatih untuk bersabar. Jangan ketika dia menangis, tiba-tiba langsung diberikan ASI-nya. Bersabar dulu gitu kan. Jadi anak kita dari kecil sudah mulai bersabar dengan hal yang halal. Apalagi haram ya, dari hal yang halal kita sudah latihkan untuk bersabar. Tenang, kemudian tidak terlalu mengikuti apa yang dia mau. Kemudian 2 sampai 5 tahun, usia tufalahnya anak-anak itu mulai kita nih membatasi keinginan yang sepele-sepele nih, itu masih bisa di-skip. Walaupun dia harus nangis tantrum gitu istilahnya kan, meronta-ronta, kita tetap satu dengan apa ya, konsekuensi sudah kita bangun gitu. Dan kita sudah tahu nanti ukurannya kapan kita harus mulai melonggarkannya. Tapi jangan tiba-tiba karena malu muka gitu kan kita langsung memberikan sehingga anak sudah tahu bagaimana cara menaklukkan kita dengan tangisannya, dengan ancamannya sehingga ini akan berefek terus memburuk semakin dewasa mereka. Tamyizat, usia tufalah nih kanak ayah ya bunda ini usianya. Usia 2 sampai 5 tahun. Sampai ke TKB nih berarti ya. Kemudian di usia tamyizat, usia dia sudah mulai bisa memilah baik dan buruk. Mulai ini diperkenalkan tentang hitam dan putih atau istilahnya itu benar dan salah, halal dan haram. Ini memperkenalkan semuanya nih di usia tamyizat. Nah, usia 7 tahun tadi Umi sampaikan adalah usia mulai memberikan ketegasan dengan beberapa ketentuan-ketentuan konsekuensinya. Usia 10 tahun dia sudah boleh menerima iqab ataupun sanksi dengan tujuan edukasi bukan emosi. Kemudian ketika balik maka dia lengkap menerima beban ini secara mandiri. Nggak bisa lagi ayah bunda membayang-bayangi dalam artian itu memang sudah menjadi tanggung jawabnya. Maka kewajiban utama kita adalah prabalik. Sebelum balik itu kita siapkan dia. Setelah balik maka itu menjadi pendampingan, diskusi. Kita diskusikan, kita luruskan pikirannya. Karena memang ada nanti tahapannya setelah balik ini adalah usia mereka dia saya adalah saya, di luar saya belum boleh langsung mempengaruhi pikirannya, nggak boleh intervensi, nggak boleh mempengaruhi. Ini dunia saya.
ayah bunda nggak ngerti sih gitu kan. Nah itu bahasa anak-anak ketika dia sudah balik. Maka ketentuan pendekatan-pendekatan fikihnya juga berbeda karena dia sudah mulai memiliki batasan-batasan pemikiran dan batasan-batasan terhadap orang lain yang boleh memasuki dirinya. Oke, ini tadi yang Umi sampaikan. Kalau perkara rukun dan syarat itu tidak berat. Kalau rukun puasa hanya niat saja, niat karena Allah. Dan itu mendasar ya, walaupun saja ini mendasar sekali niat. Memang karena Allah, kemudian meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Syaratnya dia muslim. Kalau dia kafir tidak ada kewajibannya untuk berpuasa. Dia sudah balik, sudah mencapai usia wajib berpuasa. Akil, sudah berakal lengkap. Tidak dalam keadaan mabuk, dalam tekanan orang lain, dalam penghambaan enggak. Kemudian dia mukim. Tidak dalam keadaan safar. Sehat fisik dan untuk berpuasa. Kalau dalam keadaan lemah, maka ada rukhsah untuknya. Dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan haid ataupun nifas. Nah, sangat simpel kan ayah bunda. Dan ini tidak berat kita menyampaikan ke anak. Cuman masing-masing definisi inilah yang dia harus pahami secara baik. Oke. Ini rukun puasa dan syarat wajib puasa. Apa perbedaan rukun dan syarat itu? Kalau syarat tidak berada dalam hakikat ibadah, tetapi berada di luarnya. Sementara rukun, karena dengannya lah terbentuk sebuah ibadah. Seperti niat tadi kan, kita berniat untuk puasa, maka karena niat inilah makanya kita berpuasa. Kita berniat untuk puasa, untuk sholat zuhur, karena niat inilah kita akhirnya melaksanakan sholat zuhur. Karena dia melekat kepada ibadah itu sendiri atau aktivitas itu sendiri. Dan karenanya berada dalam ibadah itu rukun. Maka ketika rukun nggak ada, ya nggak ada ibadah itu. Tapi kalau syarat, dia tidak melakukannya, maka ibadah itu bisa batal. Tidak menjadi kewajiban dia, walaupun dia sholat, tapi dia tidak muslim, maka tidak ada kaitannya sholat itu ke siapa. Hilang kan istilah itu apa pahalanya ataupun akibat dari sholat itu sendiri tidak tahu dialamatkan kemana. Nah, seperti itu. Maka itu posisinya menjadi syarat. Itu dia rukun dan syarat. Oke, yang membatalkan puasa, ya bunda semuanya insya Allah sudah tahu. Nah, Umi sedikit ingin mengkoreksi. Ada pembahasan yang lazim sekali Umi dengarkan memang di kalangan keluarga ataupun di mana saja, kayak istilah nggak apa nak latihan puasa setengah hari ya. Nah ini menyalahi konsep tadi kan, karena puasa itu adalah dimulai dari imsak sebelum subuh dan diakhiri setelah matahari terbenam ketika maghrib, waktu iftar gitu kan. Nah, lalu tiba-tiba ada lagi bahasa puasa setengah hari, maka ini menyalahi konsep secara terang-terangan gitu kan. Nggak ada puasa itu memang satu hari. Kalaupun kita ingin melatihkan anak kita sampaikan, nak, kita batalkan puasanya ya. Nah, kayak gitu jelas kan. Anak bunda sanggup kok puasa, insya Allah kita coba dulu. Nanti kalau nggak sanggup lagi, nak, kita batalkan puasanya. Jelas kan? Memang membatalkan puasa. Bukan berarti nanti, oh berarti ada ya jenis puasa setengah hari, nggak ada. Puasa memang benar-benar dimulai dari waktu imsak dan diakhiri ketika sudah azan maghrib. Jadi kita jangan sampai menyalahi kaidahnya karena latah. Oke, list harian, silahkan membuat list harian masing-masing. Tempelkan di rumah kita. Karena ini adalah Ramadan, maka kita punya pajangan-pajangan yang selalu mengingatkan kita untuk bergiroh, bersemangat untuk menjalankan puasa sepenuh kemampuan kita dengan aktivitas-aktivitas yang positif. Ini contoh saja nih, ayah bunda bisa ambil banyak contohnya di berbagai media ya. Kayak ada agenda Ramadan, itu ada tuh Muallim Irfan mendesain agenda Ramadannya. Ada kegiatan tahun ini, apalagi ya kita ingin mengembalikan kemampuan literasi anak kita. Dia mendengarkan ceramah, nanti dia tuliskan lagi ceramah itu, kesimpulan-kesimpulannya di dalam buku Ramadan, dalam modulnya. Nanti dia punya kemampuan mendengarkan dengan baik, menyimak dengan baik, lalu menyimpulkannya. Ini sangat positif sekali. Nanti ayah bunda silahkan support anak kita punya buku Ramadan ini, dan itu sudah disiapkan sama Muallim Irfan. Bagus desainnya, Umi lihat. Kemudian sesi yang terpenting itu adalah ini ayah bunda, doa berbuka puasa. Karena kita tahu ya, salah satu puncak ibadah, seluruh ibadah yang kita lakukan. Kalau kita pergi haji, cari tempat sholat doa yang makbul kan.
Qiyamul Lail, sholat di tengah malam itu adalah salah satu keutamaannya kita doa tanpa hijab dengan Allah. Kita punya waktu berbuka dengan menjelang berbuka, doa itu adalah doa yang paling makbul. Jadi puncak ibadah itu adalah doa. Jangan sampai kita jalankan ibadahnya, kita hilangkan doanya. Kita justru meninggalkan sesuatu yang menjadi puncak dari seluruh ibadah kita. Nah, ini akan menjadi sesuatu yang sia-sia kan, istilahnya tuh kita nggak ngerti tentang untung rugi ibadah kayak gitu. Karena doa ini adalah hubungan kita dengan Allah kan. Bagaimana terjalin dengan sangat harmonis, bagaimana lisan ini dengan mudah melantunkan doa-doa kebaikan untuk diri kita dan untuk keluarga kita, untuk anak kita, kebaikan ke depan. Doa ibu adalah doa yang tanpa hijab untuk suami dan anak-anaknya. Makanya bahkan ada yang mengatakan wanita itu adalah wanita yang baik, itu yang solihah itu adalah wanita yang sanggup berduduk berlama-lama di atas sajadahnya untuk mengadahkan tangan kepada Allah, memintakan kebaikan atas suaminya, rezeki yang halal, dan mendoakan kebaikan-kebaikan anak-anak yang di masa depan. Itu adalah kekuatan ibu yang solihah. Nah, artinya jika ibu punya senjata itu, tentu ayah juga punya senjata yang kuat di masalah doa ini. Doa untuk kebaikan umat gitu kan, doa untuk kebaikan dirinya sendiri, doa untuk qawamah, kepemimpinan yang akan menguatkan posisi wihdatul umat ini. Nah, itu dia. Ambil sesi doa ini dan itu yang paling penting. Oke. Ini menu sehatnya silahkan. Silahkan buat yang terseru, yang paling seru apa, yang paling cocok untuk kesehatan keluarga masing-masing, dan itu adalah disesuaikan ya dengan kebutuhannya. Nah, nanti ayah bunda akan rutinkan nih. Menjelang berbuka puasa, jangan terlalu sibuk dengan aktivitas menyiapkan berbukanya. Tapi diskusi sebelum berbuka, lalu sempatkan munajat gitu kan. Bicarakan tentang hal-hal yang apa manfaat puasa hari ini, apa yang dirasakan, bagaimana pertumbuhannya, udah mulai kuat belum, bagaimana pikirannya selama puasa ini, bagaimana kondisi kesehatannya, itu kita diskusi, bangunkan diskusi. Jadi harapannya kita sebagai keluarga muslim yang tahu tentang titik-titik fadilah ini, kita menyederhanakan hal-hal yang bisa kita orderkan ke pihak lain. Ataupun ingin berhemat boleh disiasati dari sekarang. Jangan nanti terlalu banyak habis waktu untuk yang sifatnya hanya mubah saja. Kita ambil yang fadilah-fadilah. Oh, ternyata berdiskusi menuntut ilmu itu jauh lebih utama, maka pada asar justru itu yang kita isi peluang waktunya. Jadi jangan sampai nanti pada asar atau pada zuhur tidur, nanti pada asar baru mulai kerja misalnya gitu kan. Sayang banget kan, Ramadan kita hanya terisi dengan hal-hal yang sia-sia belaka. Karena kita akan buat jadwal itu yang membuat ini semakin berkualitas. Nah, seperti itu. Ini hanya contoh-contoh ya Bunda, contoh-contoh yang banyak ditemukan di media sosial. Kalau misalnya buat menu-menunya, kegiatan pagi apa, jam segini apa. Kemudian hal-hal positif dalam bulan Ramadan, buat flyer, apa istilahnya itu, banner. Atau apa yang akan ayah bunda pajang di rumah. Jadi ketika anak-anak kita lewat, dia akan baca dulu gitu kan, materi-materi edukasi. Nah, jadi ini akan terus menambah keilmuan dan menambah semangat anak-anak kita. Umi pernah bertanya ke anak Umi yang sudah dewasa, Sofna di Bogor gitu kan. Dan kita biasa video call tuh 1 kali sepekan. Tanya, nak, waktu kalian kecil-kecil dulu, apa yang paling berkesan ketika kalian menjalani Ramadan bersama di rumah gitu kan. Sangat semangat nih, karena memang mereka mengakui banyak mengenal prinsip-prinsip ibadah gitu kan. Prinsip-prinsip fikih, katanya fikih Syafi'i itu seperti apa, akidah itu justru di rumah katanya kan. Dan kami sangat seru kalau sudah Ramadan itu kita paling punya banyak waktu berkumpul, berdialog, berdiskusi. Ternyata itu berkesan sekali ayah bunda bagi anak-anak, dan itu ketika dia jauh dari kita menjadi modal bagi anak-anak untuk punya hal yang apa ya, membangun. Mungkin ketika bersama kita dia hanya penyimak kan, tapi ketika dia bersama orang lain dia sudah sebagai pemateri gitu kan. Apa yang dia simak bersama kita di share-nya ke orang lain. Oke, ada yang kreatif nih buat lukisan di papan. Kayak puasa merintis jalan takwa, inilah dia target kita bersama-sama dengan keluarga. Dengan jalur puasa ini ada sebuah
jalan tol menuju takwa ini Allah siapkan. Ayo ayah bunda kita semangat ya, semangat untuk menyiapkan ini bersama keluarga kita, tidak menyelamatkan diri kita sendiri, keluarga besar, sekampung. Harapan kita bisa mempengaruhi sebanyak mungkin. Yang paling mendasar dalam pendidikan anak adalah mengajarkan rasa. Jadi ya ketika keimanan itu sudah terbentuk, sehingga apapun tadi Umi sampaikan akan menjadi sangat mudah untuk mereka lalui. Nah, jangan sampai nanti ayah bunda menemukan anak kita udah nggak percaya lagi tentang surga dan neraka, itu kayak dongeng bagi mereka, karena media sosial sekarang sudah membuat mereka itu antipati, sudah tidak menerima lagi konsep surga neraka. Ayah bunda hati-hati nih gitu kan, karena dari tontonannya, dari teman-temannya, dia hanya dihadapkan dengan kondisi sekarang. Makanya ada anak yang berani bunuh diri gitu kan, karena dia nggak tahu tentang konsep setelah hidup setelah mati gitu kan. Nah, ini adalah bagian dari fondasi akidah tadi yang perlu bunda cek-cek nih. Jangan dibiarkan mereka tumbuh dengan pemikiran yang keliru. Oke, baik, kita percepat. Ini tadi yang Umi sampaikan, puncak seluruh ibadah itu adalah saat seseorang menikmati berdoa mereka. Maka Ramadan besok adalah bulan penuh doa dari kita semuanya. Doakan kaum muslimin, saudara kita di Palestina, anak-anak kita, kesolehan mereka, lingkungan yang baik, memakan makanan yang halal. Doakan banyak sekali ayah bunda. Ini adalah peluang kita. Ramadan adalah full dengan seluruh doa dan harapan kita. Kita jemput seluruh peluang doa ini dikabulkan dengan ibadah-ibadah terbaik kita insya Allah ta'ala. Demikian ayah bunda, sekilas materi tentang mengajak dan mempersiapkan anak kita untuk Ramadan. Hal terpentingnya adalah benar-benar mempersiapkan ini dengan basic akidah ataupun keimanan yang kuat. Nah insya Allah tentang fikihnya itu akan sangat mudah ayah bunda berikan kepada anak. Ketika memang dia sudah mengenal Allah sebagai pemberi kewajiban puasa ini dengan sangat baik, maka anak dengan sukacita menyambutnya. Barakallahu fikum. Umi kembalikan ke Muallim Irfan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Silakan Muallim Irfan. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Syukran jazaran kepada Umi Nur atas materinya yang cukup menarik ya, bagaimana kita bisa untuk menjadikan Ramadan ini Ramadan terbaik, khususnya bersama keluarga tercinta. Yang seperti yang disampaikan Umi Nur tadi, Yayasan Al-Hufaz kali ini juga membantu untuk menciptakan momen tersebut. Nah, kita sekarang bantu bikinkan agenda Ramadan yang khusus untuk Al-Hufaz ini. Contohnya untuk yang SD, insya Allah di sini cetakannya juga lumayan bagus dan kita bikin yang cetakannya juga tahan air, jadi sehingga kalau kena air tidak mudah rusak. Isinya juga lebih tebal daripada yang di pasaran dan juga sudah berisi dengan berbagai mutabaah yang sesuai dengan kompetensi-kompetensi yang kita ajarkan di Yayasan Al-Hufaz. Nah, mudah-mudahan nanti ayah bunda yang tertarik khususnya di SD, kalau di Kutab ini kita sudah bagikan. Nah, ini silahkan bisa didapatkan di Al-Hufaz Mart besok insya Allah kita antarkan ke Al-Hufaz Mart. Nah, silahkan bisa dibeli di situ. Insya Allah harganya cuma 10.000. Jadi 10.000 tapi kualitasnya ini sudah full color dan juga menyenangkan untuk diisi insya Allah. Mudah-mudahan membantu menjadikan Ramadan anak-anak kita menjadi menyenangkan, khususnya juga nanti dipandu oleh orang tua. Dan untuk santri-santri kita yang kelas rendah juga kita bikinkan mutabaah yang menyenangkan bagi mereka untuk diisi. Bahkan di akhir sesi mutabaah mereka itu akan bisa dijadikan sekaligus seperti sertifikat. Jadi saya alhamdulillah sudah puasa sekian hari, sudah qiyamul lail, itu semuanya juga nanti bisa dijadikan
seperti sertifikat. Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada di akhir sesi kita. Untuk itu kita ingin buka kesempatan pada ayah bunda yang ingin bertanya terkait dengan bagaimana cara untuk membersamai keluarga, menjadikan Ramadan kali ini Ramadan terbaik kita. Silahkan bisa raise hand kalau yang ingin mengutarakan pertanyaan secara langsung, atau nanti juga bisa menyertakan pertanyaannya lewat kolom chat, lewat kolom obrolan. Silahkan mencantumkan di situ. Silahkan bagi yang ingin bertanya, kita akan tunggu. Oh, ini sudah ada. Ya, bagi yang ingin langsung bertanya, oh ini Bunda Ira Susanti. Ya, silahkan dibuka Oh, ya, Bunda. iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mualim, izin bertanya. Ini Ira Susanti, Bunda dari Muhammad Rado Al-Fatih 1B Atorik. Iya. Ada dengar Mualim, Afwan? Iya, Ya, silakan Bunda. bisa didengar. Iya. Iya. Umi, mau bertanya, Ya. Umi, tahapan tentang konuni tadi, Umi. Fatih kan sekarang Bu. umurnya baru 7 tahun kan, Umi. Jadi di Ya. waktu TK puasanya itu kan kadang udah jam 5 hampir jam 6 dia nangis-nangis minta buka puasa Umi. Karena Bunda kasihan, Bunda tetap Bunda buka aja gitu Umi. Sekarang karena udah kelas 1, bagaimana cara Bunda untuk memantapkan atau bicara dengan Fatih gitu Umi? Saran dari Umi gitu Umi. Syukran Umi. Assalamualaikum Ya, ya, ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Bunda, Warahmatullahi memang sebenarnya harusnya dia punya naik kelas kan, harusnya udah tahan puasa, tapi ketika kita lihat memang belum usia mukallaf, nggak apa-apa. Aslinya kayak gini nih, biarlah anak-anak ini mendapatkan sesi berpuasanya itu dengan hal-hal positif tadi, dengan antusias, nah gitu, antusias gitu kan. Tapi memang nih kalau sudah usia 10 tahun itu sudah harus dengan ikop. Artinya kalau masih tidak mau puasa, Bunda memang tidak izinkan ikut makan bareng pas buka puasa, ya gitu kan. Karena ketika buka puasa itu hanya untuk yang berpuasa saja. Yang tidak berpuasa mohon maaf, silahkan bantu nanti bersih-bersihnya. Silahkan bantu, jadi nggak usah ikut berbuka bersama kita. Itu bagian dari ikop kan. Karena kita ingin tetap membedakan antara, oh ini bagian dari jaza, bagian dari pahala ataupun balasan dari sebuah kelelahan yang diikhtiarkan dari pagi. Jadi ada anak kita yang udah usia 10 tahun masih ada yang nggak puasa, ataupun 7 tahun masih ada yang nggak puasa, kita sudah berikan satu pengkondisian gitu kan. Ini karena udah usia-usia mulai berkomitmen kan, konuni nih. Mereka sudah mulai pertama mendapatkan perintah dari Nabi untuk dilatihkan, bukan perintah langsung menjalankan tapi untuk dilatihkan. Kemudian di usia 10 tahun sudah mendapatkan perintah untuk diberikan sanksi. Nah, artinya kalau anak kita sudah masuk di usia itu, dia harus siap dengan konsekuensinya. Artinya gini nih, memang dinampakkan nih, ini balasan ataupun pengkhususan, pengistimewaan bagi keluarga yang udah menyelesaikan ibadah puasanya. Jadi konsekuensinya yang tidak puasa tidak mendapatkan ini. Apakah itu sesi berbuka bersamanya dia nggak dapat gitu kan. Jadi ketika orang berbuka dia bantu-bantu yang lain. Dia menyiapkan yang lain. Itu konsekuensi yang harus dia jalani. Dan kita harus juga konsisten gitu kan Bun. Karena kalau kita nanti yang melemah karena merasa kasihan, justru nanti anak kita tumbuh dengan rasa kasihan kita. Iya, Umi. Nah, tapi kalau masih di bawah 7 tahun nggak masalah Bun. Dia merengek ingin berbuka, bukakan saja. Nggak Sekarang apa-apa. udah Jangan udah 7 tahun lebih. udah dapat tuh Bun. Tahap Iya. pertama di usia tamyiz. Itu sudah usia mulai berkomitmen. Nggak apa Bunda naikkan levelnya, tapi belum boleh dikasih sanksi yang berat. Tapi sanksi sosial nggak apa-apa. Nggak ikut berbuka itu kan sanksi sosial itu kan, kayak dia, oh kok nggak dapet sih gitu kan. Nah gitu Bunda Iya, tahapannya. Umi.
Gini Umi, kan jam-jam 5-an kan udah mulai jam setengah 6 atau jam 6 kurangan udah beli bukaan gitu kan Umi. Karena Fatih melihat bukanya itu dia tergiur nangis-nangis Umi pengen Tergiur. pengen nyobain. Iya. Iya. Mungkin dicoba insya Karena Allah Umi. ya, memang salah satu godanya bukan saja anak-anak ya Bun, ya kita aja kalau udah mau buka beli banyak-banyak nanti pas sudah buka nggak kemakan gitu kan. Itu bagian dari godaan kan. Nah, itu terus yang diperkuat. Nanti ketika kita masuk bulan Ramadan, hal yang paling menggoda kita ketika mau berbuka, sampaikan. Jadi dia udah tahu tuh, udah dapat dia konsep awalnya. Jadi sekarang musimnya kita bilang itu saat puncak-puncaknya lapar, kita akan lihat batu putih aja udah kayak onde-onde gitu kan. Kita sampaikan tuh, itu menggiurkan nak, maka bersabarlah. Bersabar itu halal tapi kita harus sabar. Jadi terus diberikan kayak penguatan-penguatan. Jadi kalaupun ketika dia mau usia 7 tahun sudah nggak apa, Bunda bilang nggak boleh. Kalau sekarang nggak boleh. Abang atau Fatih sudah 7 tahun loh. Ini bukan 5 tahun lagi nak ya. Fatih sudah bertambah kekuatannya, sudah mulai sempurna akalnya. Sabar, sabar dan harus sabar. Pandai-pandailah kekuatan Bunda keluar. Insya Allah Gitu Umi. Bunda. Ya Umi, syukran Umi. Ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ada pertanyaan lagi Umi. Mohon sedikit dibahas terkait dengan usia 40 tahun, karena tadi sempat tidak jelas. Apakah kita harus mempersiapkan sesuatu sebelum 40 tahun? Bagaimana Umi? Bisa didengar? Umi Nur? Oke, baik. Malim Irfan. Halo, Assalamualaikum. Masuk suaranya? Waalaikumsalam. Iya, bisa. Oke. Baik, benar. Ini ada pengkhususan di usia balik ini ada usia 40 tahun. Nanti Umi minta. Jadi, usia 40 tahun itu adalah pertama sekali secara peristiwa Rasul diangkat menerima kewajiban syariat ini usia 40 tahun. Artinya, Allah sudah menentukan usia ini dan itu bukan kebetulan untuk siap menerima sebuah beban yang luar biasa, bukan tentang dirinya sendiri tapi sudah keumatan. Artinya orang yang sudah memikul beban umat, dia sudah selesai dengan dirinya. Rasul sudah memiliki karakter yang sangat kuat untuk memikul beban risalah tauhid ini. Jadi Rasul sudah harus mengurusin perkara-perkara keumatan tentang baik dan buruknya, meluruskan pemikirannya, merubah tabiat-tabiatnya. Nah, ini kan kerja luar biasa kan, yang itu di luar dirinya. Artinya Allah sudah membentuk dari kecilnya Rasul sampai usia 40 tahun itu dengan seluruh kebaikan-kebaikan budi pekerti, seluruh kebaikan keutamaan akhlak. Rasul sudah terbentuk dengan itu. Artinya ini adalah usia kematangan. Tapi juga menjadi start usia untuk mulai full dakwah kepada umat. Jadi kalau kita melihat usia 40 tahun kita masih sibuk dengan hidup kita, rumah tangga kita, hanya sebatas anak-anak kita dan keluarga kita, tidak pernah memikirkan umat, sayang sekali gitu kan. Ini adalah tahapan yang memang kita mulai nih peduli untuk level memperbaiki umat. Nah, artinya usia 40 tahun adalah karakter yang kokoh. Baik itu positif ataupun negatif, Ayah Bunda. Kalaupun dia di hal-hal yang berkaitan dengan hal positif, maka terbangun hal-hal positif itu dengan sangat kuat. Dia akan menjadi sesuatu yang spontan, keluar menjadi dirinya, gitu kan. Nah, bagaimana dengan para sahabat yang baru taubatnya di usia 40, 50 gitu kan, dalam sejarah kita juga mendengarkan ketika datang risalah tauhid ini. Nah, inilah pengecualian ketika dia mu'allaf. Secara fitrah, dia Allah kembalikan dalam keadaan suci. Nggak ada lagi dosa-dosanya setelah dia bertobat. Inilah peluang Allah berikan dia mendapatkan hal baik, tapi tetap bahkan Rasul kan pernah menyampaikan gini, fihi jahiliyah, di dalam dirinya itu ada kejahiliahan. Karena dia punya tabiat sebelumnya jahiliyah. Dia suka menghasut orang, berpikiran negatif thinking gitu kan, dikit-dikit baper gitu contohnya. Nah, ketika usia 40 tahun itu emang agak sulit kita meluruskannya. Tapi bukan berarti tidak ada peluang, enggak. Karena
ketika dia taubat, setiap siapapun yang bertaubat, maka Allah berikan banyak kebaikan di dalam dirinya. Nah, salah satu yang bisa merubahnya itu adalah dengan taubat. Kalau tidak bertobat, tapi dia merasa dia sudah benar, ini yang sulit. Siapapun yang akan memberikan nasihat sulit. Di atas 40 tahun itu, Mu'allim Irfan. Jadi benar 40 tahun itu adalah penentu apakah dia menjadi ciri-cirinya nih. Ini penduduk surga atau neraka gitu kan. Jadi seperti itulah para ulama mengatakan, karena usia 40 tahun kalau masih belum sadar diri dengan banyak kesalahan, ya udahlah, kita sudah daftarkan diri kita itu di surga atau di neraka. Nah, seperti itu Mu'allim Irfan. Baik, syukron Umi Nur. Selanjutnya juga ada pertanyaan tadi. Bagaimana cara kita memberikan reward kepada anak yang sudah full bisa puasa penuh secara full? Usia berapa itu Mu'allim? Tidak dijelaskan. Mungkin mungkin kita masih usia ambil tamyiz ya. rata-rata anak-anak SD mungkin sekitar 8 sampai 10 tahun. Oke, baik Mu'allim, syukron. Ayah bunda, jadi memang konsepnya ketika usia anak-anak kita masih kanak-kanak, tufalah tadi sama tamyizat, itu emang usia penuh hadiah. Reward itu nggak masalah gitu kan, karena kita sendiri adalah manusia yang penuh ini ya, pengharapan dengan hadiah-hadiah kan. Kita sholat sunat ini mendapatkan pahala ini. Kan itulah fadilahnya. Kita mengejar fadilah-fadilah itu secara fitrahnya. Kita adalah manusia insan yang Allah ciptakan, kayak perhitungan kita tuh kalau ngerjakan di Qiyamul Lail berapa kali lipat pahalanya. Secara fitrah kan. Maka nggak apa-apa kita aplikasikan dalam bentuk edukasi ke anak kita. Reward itu bukan semata-mata membatasi dia kepada materi. Kan ada khawatiran orang tua kalau nanti dia nggak dikasih hadiah nggak mau lagi melakukan kebaikan. Enggak. Kita katakan hadiah dari bunda ini nggak seberapa loh, hanya memberikan misalnya kayak makanan kesukaannya gitu kan. Tapi tahu nggak, nah hadiah dari Allah tuh jauh lebih baik. Nah, jadi tadi yang disampaikan dialog iman itu, apa yang kita lakukan itu hanya sebagian kecil nih ya, kemampuan kita manusia yang terbatas. Tapi Allah mampu melakukan itu berkali lipat. Inilah yang membuat anak-anak itu semakin terbangun keimanannya tentang surga dan neraka. Nanti di surga nak, nah, jadi bahas itu terus, di surga nak. Karena sekarang anak sudah bilang kayak gini, capek nunggu surga kelamaan. Ada anak itu yang sudah sangat apatis kan dengan bahasa-bahasa yang sifatnya amanubillah wal yaumil akhir gitu kan. Karena sudah jarang dibahasakan lagi. Kalau kita kecil-kecil dulu, orang tua kita akan menceritakan tentang azab neraka. Orang yang biasanya berbohong, lidahnya akan panjang-panjang lalu digunting. Ada ketakutan gitu kan. Dibangun ketakutan itu secara sistematis dalam artian takut dengan neraka minimal gitu loh. Nah, sekarang kita ciptakan bagaimana mereka selalu mengharapkan bisa menjadi salah satu penduduk surga dengan banyaknya peluang pahala-pahalanya. Maka bunda sekarang ngasih anak bunda nih hadiah ini hanya mengikuti bagaimana Allah mendidik kita. Tapi bunda nggak bisa sehebat Allah nak. Kalau Allah tuh ngasihnya apa yang ada pikirkan sekilas saja Allah sudah kasih. Bunda segini cuman kemampuan bunda. Nah kayak gitu tuh. Artinya hadiah kita memang reward sebatas kemampuan manusia dan itu tidak masalah bun. Dikasih hadiah ya tergantung ini. Kalau di rumah Umi dulu waktu mereka kecil-kecil kami sering menakarnya tuh dengan poin-poin kebaikan. Misalnya sudah bisa berpuasa 1 hari, dia dapatkan 100 poin. Nanti mereka boleh mengumpulkan poin itu dan mereka menukarkan kebutuhan mereka apa. Merapikan pakaian mereka sendiri, mencuci pakaiannya, mereka membersihkan makan, kayak gitu kan. Semua kebaikan-kebaikan yang mampu mereka lakukan, pekerjaan rumahkah itu, mereka mampu bersedekah, mereka banyak zikir, tilawah, itu mereka kumpulkan poinnya. Lalu suatu saat mereka ingin tukar dengan apa yang mereka butuhkan, silahkan. Jadi tidak selalu Umi yang menentukan hadiahnya, tapi mereka hanya punya tabungan poin, lalu mereka ingin tukarkan poin itu ke bentuk yang mereka butuhkan. Nah, seperti itu. Jadi dulu kita seperti itu. Jadi setiap 1 bulan sekali kita pecah tabungan poin namanya gitu kan. Berapa tabungan Fatan, berapa tabungan Kak Sofna kayak gitu kan. Dan mereka boleh memilih mereka akan belanjakan kemana. Tapi memang tetap didiskusikan. Dia memilih sesuatu yang sayang kan, dia sudah melakukan banyak tabungan kebaikan, tapi yang dibelinya kepada sesuatu yang makruh ataupun yang tidak kita rekomendasi gitu kan, maka kita ajak lagi berpikir, ajak lagi berdiskusi.
Masa yang dibelikan seperti ini sayang? Yang anak-anak Umi udah lakukan sebelumnya itu ibadah tilawahnya, sholat sunat rawatib, berkata baik dilatih dengan sebaik mungkin, tapi yang dibeli sebatas ini kan tidak seimbang nih antara barang yang dibeli dengan amal kebaikannya. Berarti kita mengikuti sesuatu yang baik dengan keburukan dong. Nah, seperti itu. Jadi bukan mematahkan dia udah nabung-nabung pengen beli ini dilarang, enggak, cuman diajak dia berpikir lurus. Karena enggak semua keinginan anak mereka sudah tahu positif negatif kan. Kadang-kadang memang dia hanya ingin saja. Nah, itu makanya posisi kita meluruskan. Diajak itu sesuai membandingkan manfaat dan mudaratnya. Kalau Umi dulu kayak gitu pengalamannya. Sekarang banyak sekali kan variasinya ayah bunda. Apakah dengan sistem poin atau memang langsung memberikan hadiahnya atau memang memudahkan satu urusannya ataupun mengabulkan apa yang selama ini dia inginkan. Kita bilang nanti suatu saat adik akan dapatkan apa ya kemudahan misalnya kayak gitu kan. Silahkan ayah bunda yang paling tahu nih kebutuhan anak-anak, tapi memberikan reward bahkan sampai mereka usia 15 tahun sampai balik pun rasanya tidak masalah. Sesuai dengan tahapan itulah ayah bunda berikan edukasinya. Gitu ayah bunda. Ya, syukran Umi Nur atas penjelasannya. Alhamdulillah kita juga sudah sampai di akhir acara kita dan waktu juga sudah menunjukkan pukul 10 kurang 3 menit. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa memberikan manfaat kepada kita semua untuk membersamai keluarga, khususnya anak-anak kita. Memberikan pendidikan-pendidikan terbaik di usia-usia mereka saat ini, sehingga ini akan menjadi sesuatu yang bisa mereka kenang nanti. Ramadan menjadi sangat berkesan, Ramadan menjadi sesuatu momen membahagiakan. Yang kebahagiaan itu bisa mereka bawa sampai mereka besar dan sampai seumur hidup mereka. Jazakumullah khairan kasiran kepada Umi Nur atas materinya pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi bekal bagi kita bersama dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan dengan selamat dan Allah berikan kita kemampuan taufik untuk melaksanakan ibadah-ibadah secara penuh, secara maksimal, secara khusyuk dan keluar dari Ramadan menjadi pribadi yang lebih takwa. Dan insya Allah mudah-mudahan di Ramadan kali ini salah satunya kita juga mengajak ayah bunda untuk bisa meraih takwa dengan berbagi kepada sesama dan Yayasan Al-Hufaz membuka donasi untuk program 1000 paket sembako yang nanti akan kita bagikan kepada kaum duafa dan fisabilillah. Mudah-mudahan senyum mereka mampu menambah kebahagiaan Ramadan kita. Senyuman mereka mampu mengantarkan kita, doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk ikut bergabung dan jangan lewatkan kesempatan yang spesial ini. Mudah-mudahan kita berada di barisan orang-orang yang senantiasa berbuat baik, orang-orang yang senantiasa terlibat dalam setiap aktivitas kebaikan. Ada aktivitas kebaikan, selalu ikut. Ada tarawih ikut, ada ini ikut, ada ini ikut. Sehingga nantinya mudah-mudahan kita bisa dipanggil masuk surga dari seluruh pintu-pintu kebaikan. Barakallahu fikum. Mungkin ada closing statement dari Umi Nur. Umi, suaranya. Baik, Mualim. Sama-sama kita bertekad dan ada waktu beberapa hari lagi ayah bunda kita sempurnakan proses penyiapan baik untuk diri. Umi memang berharap setiap rumah kita ada mihrab. Ada mihrab yang memang ini antara kita dan Allah, punya ruang khusus untuk kita menyampaikan berbagai hal. Dan mohon Ramadan ini kita memiliki stok bahasa yang paling banyak untuk berdoa kepada Allah, karena kita butuh sekali Allah memperhatikan kita dengan doa-doa yang kita munajatkan setiap kali kita melakukan kebaikan dan kita berdoa. Setiap kali kita melakukan bahkan berniat untuk kebaikan, kita mendoakan banyak harapan kepada Allah. Dan ini adalah salah satu kunci ibadah kita bersama. Semoga banyaknya aktivitas kita juga meningkatkan banyaknya doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ma'alim, mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan kasiran.
dan pada para ayah bunda yang ikut serta juga pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan berkahan dari acara kita, usaha kita dalam rangka meraih keberkahan Ramadan. Dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan, keterbatasan, dan kesalahan-kesalahan yang ada selama proses kegiatan Zoom kita. Yang mudah-mudahan menjadi kebaikan bagi kita semuanya. Segala kebaikan, kebenaran, dan hal-hal yang bermanfaat semua datang dari Allah semata. Dialah yang berhak dikembalikan pujian kepadanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya dalam kebaikan-kebaikan yang berlimpah di bawah berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kita buka cam, kita lambaikan tangan untuk berfoto di Zoom kita. Buka kamera. Bunda Ika kasihnya loh. Bunda. Pamit ayah bunda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat dan mudah-mudahan Allah berikan malam yang Syukran, Malim Irfan. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.